Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali pada ibadah Minggu hari ini, yang walaupun masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Kiranya Allah Bapa tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Engkau memiliki kami, memimpin kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Karena ibadah kami berkenan bagi Tuhan, dan firman-Mu menguatkan, meneguhkan iman kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Karena firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema, layanilah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Suatu ketika sebuah gereja melakukan sebuah seminar kepemimpinan bagi para jemaat dan pelayannya. Dalam suatu sesi dilakukan lomba menggambar logo yang akan digunakan untuk melambangkan nilai-nilai kepemimpinan Kristen. Logonya harus melambangkan kepemimpinan dan bernilai Kristiani. Dari berbagai logo yang digambar oleh peserta, maka terpilihlah sebuah logo, sebuah gambar, yaitu sebuah gambar tongkat. Oleh pemenang, logo tersebut dijelaskan bahwa tongkat itu adalah tongkat Musa. Tongkat yang dipergunakan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel, umat Allah, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, tak dapat dielakkan, Musa adalah salah seorang pemimpin terbesar dalam sejarah dunia, dalam sejarah Alkitab yang pernah tercatat sampai pada saat ini. Banyak pemimpin-pemimpin, orang-orang besar, dan Musa salah satu yang terbesar di antara. Karena dia memimpin hampir 2 juta orang Israel, diperbudak selama 430 tahun di Mesir, yang membawa umat itu mengembara 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah Israel, tanah yang berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini bermula dari sejarah pemanggilan Musa dalam Keluaran pasal yang ketiga, di mana Tuhan Allah memilih dia menjadi alatnya untuk menyelamatkan umat Israel.
sebagai utusan Tuhan. Dia meragukan kemampuannya untuk datang sebagai anak Tuhan. Dia meragukan kemampuannya untuk berbicara dan meyakinkan umat Israel. Dia menyadari ketidakmampuannya, ketidakpandaiannya bicara, berat mulut, dan berat lidah. Padahal dia tahu bagaimana kesulitan, bagaimana dia harus meyakinkan umat Israel, meyakinkan Firaun, membutuhkan kekuatan, kemampuan yang luar biasa, sehingga dia mampu menyelamatkan dan membawa umat itu keluar dari tanah Mesir. Karena dia tahu dan dia pernah hidup di tengah-tengah keluarga Firaun. Dia tahu bagaimana perjuangan yang harus dia lakukan. Dan dia menyadari ketidakmampuannya untuk melakukan tugas itu. Atas keraguan dirinya Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Sebagai seorang gembala kambing domba mertuanya Jitro, Musa hanya memiliki tongkat. Tongkat yang sederhana, yang dipergunakan berjalan jauh, mengarahkan kambing domba. Bahkan tongkat yang digunakan untuk melawan hewan buas yang ingin membinasakan kambing domba gembalaannya. Itu yang dia miliki. Dan Tuhan tidak menyangkal ketidakmampuan Musa dalam berbicara. Oleh karenanya dalam Keluaran 4, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan, menyertai lidah Musa, dan akan mengutus Harun kakaknya menjadi juru bicara Musa. Namun Musa menjadi aktor penting, pemeran utama dalam sejarah keselamatan umat, karena Tuhan memilih Musa untuk melakukan pekerjaan Allah. Sehingga tongkat yang dimiliki Musa hanya tongkat yang sederhana. Namun di tangan Tuhan, tongkat Musa yang sederhana menjadi sebuah alat yang begitu berharga, yang bisa diubahkan menjadi alat Tuhan. Jika Musa hanya memiliki alat yang sederhana, dan Musa memberikan dirinya, maka di tangan Tuhan, apa yang dia miliki, sesuatu yang kecil, yang sederhana itu, Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa dan berkuasa. Sejarah perjalanan umat dari Mesir ke tanah Kanaan, sangat banyak peranan yang dilakukan oleh Musa melalui tongkatnya. Dalam Keluaran 14 ayat 16, dengan mempergunakan tongkat itu Musa memukul laut Teberau, dan laut itu pun terbelah dan mereka berjalan menuju seberang. Dan tongkat itu pula yang menyatukan laut itu, sehingga ketika prajurit Firaun berada dalam laut itu, maka laut itu kembali bersatu, dan semua lawannya dan semua para pengawal Firaun, tentara Firaun, tenggelam di tengah laut Teberau. Keluaran pasal 17, dengan tongkat yang sama, Musa memberikan air kepada umat Israel hanya dengan memukulkan tongkat itu ke sebuah gunung batu. Tapi Ibu Saudara, dalam firman ini ingin dikatakan kepada kita, layanilah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Jika Musa hanya memiliki sebuah tongkat yang sederhana, tapi Tuhan memakai Musa dengan kesederhanaannya menjadi yang luar biasa. Sebagaimana Musa dengan tongkatnya, Tuhan memanggil setiap kita untuk melayani Dia dengan apa yang kita miliki. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia bukan dengan apa yang tidak kita miliki,
melainkan dengan apa yang kita punya. Jadi jangan pernah merasa kecil, merasa minder, tidak mampu apa-apa, melihat orang yang punya banyak talenta, mempunyai banyak bakat, mempunyai banyak kemampuan yang luar biasa. Sementara kita berkata, saya tidak punya apa-apa, saya orang kecil, saya orang miskin, saya orang sederhana, saya tak bisa melayani Tuhan dengan yang kumiliki. Karena apa? Karena aku tidak memiliki apa-apa. Tapi Ibu Saudara, semua kita memiliki sesuatu. Semua kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani Dia. Tuhan tidak pernah meminta kepada kita apa yang tidak kita miliki. Apa yang kita miliki itu yang diminta oleh Tuhan. Dan semua kita diperlengkapi, telah diperlengkapi untuk melayani Dia dan menjadi berkat bagi sesama. Tapi Ibu Saudara, pada dasarnya seseorang bukan dipilih bukan berdasarkan apa yang dimilikinya, melainkan seberapa baik yang menanggapi kepercayaan Tuhan atas seberapa pun yang ada padanya. Sama seperti tongkat ini. Bagi orang lain apalah arti sebuah tongkat? Namun sebatang tongkat yang Musa miliki dipakai Tuhan sebagai alat yang luar biasa. Yang diperlukan adalah apakah kita bersedia mempersilahkan Allah berkarya lewat sesuatu yang kita miliki. Walaupun kecil, sedikit dan sederhana, tapi kita berikan bagi Tuhan, semua menjadi berkat yang luar biasa. Yohanes pasal 6 ayat 1-14 pada bacaan hari ini Betul baru mengatakan bagaimana firman menerangkan di tengah keputusasaan murid memberi makan 5.000 orang. Tuhan memakai 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak yang kecil, sederhana, sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 5.000 orang. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan diberikan dengan ketulusan, diberikan dengan kesungguhan, dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur, maka 5 roti dan 2 ikan, hal yang kecil, hal yang sederhana, menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak. Tapi itu saudara, mujizat dan kuasa Tuhan sering terjadi dalam orang percaya karena apa? Karena kita merasa tidak memiliki apa-apa. Karena kita membatasi kuasa dan mujizat Tuhan. Karena kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Kita lupa kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar, lebih dari apa yang kita pikir. Jadi jangan katakan saya tidak punya apa-apa. Kita punya mulut untuk membicarakan kebaikan Tuhan, untuk memberitakan hal-hal yang baik, menceritakan hal-hal yang benar. Kita punya hati untuk bisa kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, menjaga kebaikan, menjaga ketulusan. Kita punya hati untuk menjaga hal-hal yang benar. Kita punya tangan untuk membantu orang lain, untuk berdoa bagi orang lain, untuk memberkati orang lain. Sama seperti Musa, di tangannya tongkat yang sederhana menjadi alat yang luar biasa. Jangan tunggu kita menjadi orang yang luar biasa. Jangan tunggu kita menjadi orang yang hebat di tengah kesederhanaan. Apapun yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, berikan untuk Tuhan. Jangan tunggu kita mampu, karena Tuhan tidak mencari orang yang mampu.
Tapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai Tuhan apa adanya. Dan semua kita memiliki anugerah, talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari di tengah kehidupan ini layani Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan segala kesederhanaan, dengan hal-hal yang kecil. Berikan untuk Tuhan. Pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti hidup Musa menjadi berkat bagi orang Israel. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kehidupan kita, memberkati apa yang kita miliki, sehingga segenap kehidupan kita berkenan untuk kemuliaan namanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.